Pemirsa, hari ini momen besar bagi Perindo bertemu Partai PDI Perjuangan. Untuk bahasnya lebih lanjut sudah ada di studio bersama kami pengamat politik Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga bersama kami Bung Yusuf Lekaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Abraham. Ya, saya ke Bung Yusuf terlebih dahulu untuk menggali lebih jauh mengenai substansi pertemuan hari ini. Bung Yusuf, berikan kepada kami gambaran utuh pertemuan yang menjadi momentum besar disebutkan tadi antara Perindo dan juga PDI Perjuangan. Ya, hari ini momentum bersejarah ya. Perindo bertemu dengan PDIP menandatangani sebuah kerjasama politik khusus untuk Pilpres, untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden pasca Pak Jokowi. Dan kita lihat saja nanti apa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum secara langsung soal substansi pertemuan. Kenapa kemudian kami memilih harus berkoalisi dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar. Artinya bisa dipastikan 99% ini kerjasama politik akan terjalin. 1% tinggal nunggu penekanan saja atau pengukuhan saja? Iya, saya bilang ya 100% lah karena ini koalisi sudah pasti terbangun ya antara PDIP, Partai Perindo dan P3. Saya tidak tahu lagi nanti apa yang akan masuk berikutnya. Tapi final kami memilih untuk mengusung Ganjar dalam Pilpres kali ini. Oke, disebutkan sudah final dan detik-detik itu nampaknya akan segera diwujudkan dengan kita menyaksikan saat ini. Ini adalah kehadiran dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang tiba dengan Mas Nana di sana ya, Nanda Prabowo, yang juga mendampingi Bu Mega. Ada Mas Ganjar, tentu saja yang menyambut kehadiran dari Bu Mega sebagai tuan rumah dalam pertemuan kali ini, Bung Yusuf dan juga Mas Toto. Kita khususnya berterima kasih ya kepada PDIP. Kita tahu kan Perindo ini masih partai non Senayan ya, tapi kami merasa istimewa ya, ditemui langsung oleh seluruh pimpinan PDIP. Ada Ibu Megawati langsung dan jajaran pimpinan tertingginya. Ya. Tentunya ini menunjukkan betapa serius komitmen ini akan dibangun. Dan disebutkan tadi sebetulnya bahwa kerjasama yang sudah dibangun ini kan hanya dalam tanda kutip mereplikasi apa yang sudah terbangun 2019 karena kerjasama yang sudah pernah dibangun dalam. Saya kira tinggal melanjutkan saja dari proses kerjasama dari masa Jokowi Maruf Amin sampai saat ini ya. Tapi itu menarik tadi ketika Anda sebutkan sudah final akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan didukung dalam kontestasi Pilpres 2024. Bung Lekaseng, tentu ada penjelasan-penjelasan yang barangkali publik belum ketahui mengenai itu. Ya, tentu publik bertanya ya, karena selama ini juga Perindo juga dekat dengan Pak Prabowo ya, selain Pak Ganjar. Tapi kan kami harus memang memutuskan dengan beribu maaf mungkin kepada pihak yang kami tidak dukung. Karena yang pertama adalah pertimbangannya menurut kami Ganjar lah yang paling identik ya untuk bisa melanjutkan kontinuitas yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ya. Yang kedua adalah kenapa kami harus memutuskan cepat agar kami tidak hanya menjadi penonton ya kan? Kami juga ingin dapat efek ekor jas dari Pilpres ini karena sesungguhnya target utama Partai Perindo adalah bagaimana 2024 di pemilu nanti kita berada di Senayan, karena kita pemilu kemarin belum sampai di Senayan. Jadi sangat rasional alasan itu ya. Oke, rasionalitas dan realitas politik yang sedang terjadi apakah memang akan memberikan keuntungan? Saya dengar Mas Toto ini tidak hanya untuk PDI Perjuangan tapi juga untuk Partai Perindo sebagai partai yang belum masuk dalam Senayan tahun ini. Iya, memang sebetulnya tidak terlalu mengagetkan kalau kita baca beberapa momen sebelum kejadian hari ini. Sambil kita menyaksikan ya, Mas Toto, ini sudah adalah mulai hadir dari Perindo ya. Ketua Umum Partai Perindo, Haris Anu Sudibyo, yang disambut langsung oleh Sekjen Mas Hasto ya. Sekjen PDI Perjuangan. Ada Mas Rafiq juga di sana. Dan ada beberapa pejabat teras dari Partai Perindo yang juga turut hadir di sana. Dan kami pastikan satu pejabat teras lainnya tertinggal bersama kami di studio. Jaraknya nggak begitu jauh sebetulnya dari Kebun Siri dan juga Jalan Diponegoro ya. Kita dapat tugas menemani Mas Abraham sama Mas Toto. Tapi yang jelas apapun itu ada frekuensi yang dibangun, frekuensi yang sama tentu saja.
dan catatan-catatan itu sudah dipegang juga oleh Bung Yusuf Lakaseng, bocoran-bocoran yang akan kita bicarakan mengenai pertemuan ini. Dan ini menarik, Mas Toto, mengenai kotel efek yang sudah disebutkan tadi. Barangkali Mas Toto ingin menjelaskannya lebih lanjut. Apakah betul akan memberikan efek ekor jas, utamanya kepada Perindo? Iya, pertama saya ingin melanjutkan tadi bahwa sebetulnya sudah ada beberapa momen yang bisa dibaca bahwa memang Perindo ini kemungkinan akan mengarah ke Mas Ganjar. Contoh menurut saya dari Tuanku Guru Bajang yang dalam satu kesempatan wawancara menyatakan eksplisit kalau saya maunya Ganjar Pranowo. Artinya dengan level di teras kepemimpinan di Perindo tinggi itu kan saya pikir itu hasil diskusi juga kalau sampai TGB berani bicara seperti itu. Ada acara juga saya pikir yang dibuat di MNC Forum yang diundang pertama adalah Mas Ganjar gitu kan. Dan kalau kita lihat terkait dengan efek ekor jas memang menarik. Betul bahwa brand association dari Ganjar pasti paling melekat dengan PDI Perjuangan karena adalah kader dari PDI Perjuangan dari tahun 93. Tapi kita kan tahu efek ekor jas ini bisa terjadi bukan hanya kepada satu partai, tapi beberapa partai ketika elektabilitas dari capresnya itu sudah jauh lebih tinggi dibanding elektabilitas partainya bernaung misalnya. Elektabilitas PDI Perjuangan katakanlah kisarnya di 20%. Mas Ganjar sekitar di atas 35%. Artinya di situ ceruk minimal buat partai-partai yang apalagi berani terlebih dahulu mengambil sikap. Saya pikir memang sangat mungkin bisa mendapatkan efek ekor jas, apalagi kalau memang juga disupport oleh kemiripan identitas antara capres tersebut dengan partai yang mengusung. Dan kalau kita lihat kan dari Perindo sendiri dalam konteks ideologi saya pikir punya kesamaan dengan sosok seorang Ganjar Pranowo dalam spektrum ideologi. Kita juga melihat tadi kehadiran dari Bu Angela Pak Bung Yusuf Lakaseng, Ibu Wamen, tokoh muda Partai Perindo yang juga turut hadir di sana untuk menemani Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo bertemu dengan Bu Mega. Balik lagi saya akan mendalami, tentu saja kehadiran ini juga dihadiri oleh beberapa bakal calon legislatif. Kalau lihat wajah-wajahnya temannya Mas Abraham juga. Kalau lihat wajah-wajahnya udah tahu akan ada keputusan apa sih, nggak tegang gitu. Tawa-tawa, foto-foto. Karena yang jelas yang hadir di sini adalah bakal calon legislatif. Apakah kemudian ini juga akan menambah insentif elektoral Mas Toto kepada Partai Perindo yang sejatinya disebutkan punya kans. Bahkan dalam Litbang Kompas ini partai yang memiliki popularitas tinggi, termasuk 4 besar yang paling disukai sesungguhnya. Ya, pertama memang kalau kita lihat pemilu serentak itu fokusnya adalah orang pada saat pilpres. Makanya ada yang mengatakan jangan sampai pemilu legislatif terlupakan. Disitulah muncul istilah efek ekor jas. Tapi minimal memang ketika orang fokus pada pilpres, nah jangan sampai partai-partai itu kemudian kehilangan momen pada saat pembicaraan sedang mengarah ke sana, hanya menjadi penonton sambil orang terus bertanya, ini ada di posisi mana. Saya pikir jadi dari titik itu pengambilan keputusan yang bisa dikatakan cukup cepat dari Perindo, ini kan masih jelang akhir Oktober sebetulnya pendaftaran resmi di KPU Tetapi memang saya pikir ini dari sebuah kesadaran Perindo tidak bisa menjadi penonton, harus jadi bagian dalam perdebatan mengenai pilpres yang menjadi fokus perhatian publik tadi. Saya mau kupas ke situ, Bung Yusuf Lakaseng. Perindo nggak mau hanya duduk di tribun penonton, ibarat pertandingan sepak bola penonton dianggap sebagai pemain ke-11, tapi tentu saja ia ingin mengambil peran sentral juga yang dalam tanda kutip kalau kita ibaratkan lagi analogikan pertandingan sepak bola, bahkan memberikan asis lah setidaknya. Asistensi itu kalau kita ukur dalam pertandingan sepak bola itu mirip-mirip, nilainya sama dengan pencetak gol. Karena pada akhirnya kan dia hanya sifatnya pendukung dalam konteks politik karena tidak bisa menjadi pengusul karena tidak memiliki suara di parlemen. Tapi bagaimana Anda lebih jelas lagi mendalami mengenai pertemuan ini dan peran Perindo yang harapannya signifikan dalam pemenangan Ganjar Pranowo? Saya kira PDIP dan Ganjar punya hitung-hitungan terhadap apa yang dimiliki oleh Partai Perindo Mengajak kami, saya pikir mereka juga tahu bahwa kita punya kekuatan. Secara real kan, Mas Toto tahu, Perindo mengalami tren positif yang cenderung naik elektabilitasnya. Artinya kami tidak hanya menjadi partner untuk memenangkan Ganjar, tapi juga nanti ketika 2024 sudah bisa diprediksi dan kami sangat yakin bahwa kami akan ada di Senayan akan menjadi partner pemerintah untuk membangun pasca Jokowi itu Oke, tapi bisa diberikan sedikit bocoran kepada kami tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Toto setelah adanya kehadiran dari
bakal calon presiden Pak Ganjar Pranowo yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah ya, definitif di MNC Forum. Dan di sana ada semacam pidato politik yang disampaikan di sana Bung Yusuf Lakasen mengenai Indonesia berdikari kalau tidak salah. Saya kok melihat ini ada irisan ketika dibahas UMKM dengan program nyata, aksi nyata Gerobak Perindo di sana. Dan barangkali ada semantik-semantik yang bisa dijelaskan sehingga pada akhirnya, kalau kita tahu ya, MNC Forum itu juga menghadirkan dua bakal calon presiden. Ada Pak Prabowo dan juga ada Pak Ganjar. Kenapa pada akhirnya Pak Ganjar? Iya, betul. MNC Forum itu jadi satu forum semacam fit and proper test ya, yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk menguji ya kemampuan calon presiden kita. Hari pertama ada Pak Ganjar, hari kedua ada Pak Prabowo. Kita melihat kenapa ke Pak Ganjar ya, karena saya melihat Pak Ganjar itu lebih artikulatif, lebih konkret, lebih punya satu program yang konkret. Jadi temanya itu menarik dan ini sangat Soekarnois ya, membangun Indonesia yang berdikari ya, dengan memanfaatkan kekayaan alam ya, tanpa merusak ekosistem dan membangun sumber daya manusia. Sangat menarik, Ganjar juga bicara soal maritim. Tapi ada satu rekam jejak yang mungkin orang tidak tahu. Di Jawa Tengah, ya, Ganjar itu memberikan pinjaman kepada UMKM dengan bunga hanya 2%, tanpa agunan, tanpa biaya administrasi. Bunga itu adalah terendah di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Bahkan itu direplikasi menjadi program nasional. Jadi ini sangat beririsan dan selaras dengan Perindo memang yang menumpukan gerakannya pada politik kesejahteraan, terutama membangkitkan ekonomi kecil dan menengah untuk menjadi sokoguru kita, karena memang 64 juta jumlah mereka ya. Satu UMKM saja bisa merekrut satu tenaga kerja, kita sudah bisa ketambahan 64 juta tenaga kerja. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat berjodoh. Kalau kita membaca realitas politik ini dari sisi akademis, Mas Toto, apakah kemudian bisa kita menelaah irisan antara politik kesejahteraan yang digaungkan oleh Partai Perindo, kemudian dengan aksi nyata, membagikan gerobak Perindo dan lain sebagainya, dengan yang tadi disebutkan pidato Indonesia berdikari, ini kan memang semangat Soekarnois di sana. Ada hal-hal yang juga disampaikan yang membawa jiwa membangun untuk berdikari, mampu membangun ekonomi sendiri. Apakah kesamaan ini kemudian juga menjadi latar belakang pertemuan ini? Iya, saya pikir tadi kata kunci dari Bang Yusuf sudah jelas ya, kalau membandingkan misalnya pidato dan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, katakanlah dua-duanya bagus dalam MNC Forum. Tapi tadi ada satu kata kunci yang menarik, kecenderungan Mas Ganjar ini lebih orang lapangan dibanding Pak Prabowo. Sehingga ketika menerjemahkan sebuah narasi, gagasan, sampai kemudian bercerita mengenai kebijakan yang sudah dilakukan, memang lebih mirip dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan manusia induktif, berangkat dari sebuah fakta empiris, lalu kemudian diterjemahkan ini menjadi sebuah narasi. Pak Prabowo ini orang yang kuat secara deduktif, dia kuat di narasi, tetapi agak jarang kita menemukan beliau di lapangan atau berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Dan itu hal yang sangat penting dalam konteks bicara politik kesejahteraan, bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ketika berbicara UMKM, sulit kalau kita nggak berbicara belusukan, turun langsung, karena UMKM kita masih dikuasai sektor informal misalnya. Itu yang seringkali menjadi gap besar dari pemimpin-pemimpin sebelum, baik di level presiden ataupun di level kepala daerah. Rata-rata mereka tidak tahu lapangan. Itu yang menurut saya ada kemiripan. Ketika bicara pengusaha seperti Pak Hari, itu kan ada sense yang sama ya, sense empiris untuk kemudian diterjemahkan menjadi sebuah gagasan dan kerja. Mas Toto, kalau kita juga gali lebih dalam ya mengenai potensi kerjasama yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Perindo, saya kok penasaran kemana arah Perindo ini, apakah kemudian ini mendeskripsikan sesungguhnya arah dukungan Pak Jokowi? Karena lagi dan lagi ya, bukan sekali disebutkan ini Pak Yusuf, dan kita juga sudah dengar explicitly bahwa Perindo akan mendukung siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi. Apakah ini sesungguhnya mengartikan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi adalah mendukung Ganjar? Iya, memang ada hal yang bisa saja jadi cocok logi ya. Kalau kita lihat beberapa hari lalu, 2 hari lalu kalau saya tidak salah kan baru ada Rakernas PDI Perjuangan yang dalam beberapa momennya membantah
sebagian gorengan isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak lagi sama dengan Ibu Mega ketika mendukung capres. Ada yang mengatakan ke Pak Prabowo, tapi kemudian apa yang keluar dalam statement Pak Jokowi kan cukup eksplisit, baik yang sifatnya tertutup lalu kemudian viral karena bocor, atau yang kemudian dalam konferensi pers yang menjawab mengenai pemimpin yang nyali dan berani diungkapkan dalam musrah itu siapa sih. Pak Jokowi menjawab eksplisit itu ditujukan ke Ganjar pada saat Rakernas kemarin. Lalu selisih 2 hari Perindo kemudian memberikan katakanlah nanti akan memberikan dukungan ya pada Mas Ganjar. Bisa saja ada cocok logi yang mengatakan bahwa ini tidak lepas dengan komunikasi dengan Pak Jokowi. Karena sebelumnya lagi kita tahu Pak Haritanu kan sempat bertemu dengan Pak Jokowi, walaupun isi pembicaraan tidak mau dibuka. Belum lama ini, betul. Saat itu belum terlalu lama. Jadi, tetapi kalau saya ingin melihat, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi juga merestui Pak Prabowo atau tidak. Tapi dengan beberapa kejadian terakhir, Rakernas, hari ini, kemudian Perindo, kemudian memberikan dukungan, dan kita tahu seringkali pimpinan Perindo mengatakan kita akan mendukung yang Jokowi dukung. Paling tidak bisa disimpulkan memang Pak Jokowi memberikan restu yang dan endorsement yang cukup kuat kepada Mas Ganjar. Oke, tapi pada prakteknya kalau kita lihat ya kita nggak boleh menafikan dukungan Pak Jokowi juga beberapa kali disampaikan untuk Pak Prabowo, bahkan dalam forum ketika Pak Jokowi hadir di sini, kemudian Pak Prabowo ada, bahkan ada istilah ini waktunya untuk Pak Prabowo. Saya pikir Bung Yusuf Lekasin juga mengingat itu. Bagaimana Anda menerjemahkannya? Ya saya kira kalau ditanya apakah Ganjar didukung oleh Pak Jokowi, sudah pasti didukung oleh Pak Jokowi. Mereka satu partai. Dalam Rakernas kemarin, Ganjar diasosiasikan sebagai pemimpin yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Pasca Pak Jokowi, yaitu berani dan bernyali. Ya. Presiden jelas menunjuk Ganjar. Saya kira apakah Jokowi mendukung Ganjar sekaligus mendukung Pak Prabowo, hanya Pak Jokowi yang tahu itu. Tetapi tidak ada satu momentum pun kita lihat bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Jadi menurut kami pilihan kali ini sangat bersesuaian dengan saya ingin pertegas bingkai politiknya tadi, Bung Yusuf Lekasin. Apakah kemudian dengan pertemuan yang dilakukan oleh Perindo dan juga dengan partai PDI Perjuangan hari ini, apakah menegaskan sebetulnya arah dukungan Pak Jokowi sebetulnya untuk ke Ganjar Pranowo? Karena kan kita tidak tahu apa bisik-bisik di belakang. Ya, nanti akan kita lihat. Politik kan masih sangat dinamis, terus berdialektis ya. Dan saya kira kami menerjemahkannya bahwa dukungan Pak Jokowi adalah ke Ganjar Pranowo. Sehingga kami kali ini mendukung Ganjar Pranowo dan bekerja sama dengan PDIP dalam memenangkan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Oke, ini menarik karena kita juga tahu secara momentum kemarin ya, kalau saya nggak salah ini Mas Toto baru saja ditutup Rakernas 3 PDI Perjuangan di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta. Hari Kamis. Di mana ada beberapa rekomendasi. Kalau saya nggak salah ada 17 rekomendasi yang disiapkan oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas itu. Yang poin paling penting adalah mengenai pemenangan bakal capres Ganjar Pranowo. Sehari setelahnya, bahkan malamnya sudah diumumkan akan bertemu dengan Partai Perindo. Ini Anda baca secara momentum politiknya. Bocornya sebenarnya sudah beberapa hari sebelum. Sudah beberapa sebelumnya. Saya diundang di iNews juga ke MNC kalau tidak salah sudah ada pembicaraan ini. Dan artinya kan memang sudah ada pembicaraan yang cukup matang, tidak tergesa-gesa. Apakah hanya dikarenakan statement Pak Jokowi di Rakernas? Saya yakin tidak juga. Sebelumnya sudah pasti ada pembicaraan yang jauh lebih matang. Dan saya meyakini begini, kalau masuk ke pertanyaan apakah ini disebabkan dari tangkapan Perindo bahwa Pak Jokowi hanya memilih satu nama saja yang di-endorse? Saya meyakini juga lebih luas daripada itu. Katakanlah betul misalnya Pak Jokowi memberikan restu kepada Ganjar sekaligus kepada Pak Prabowo, kan tinggal kemudian bagaimana memilih di antara kedua orang itu, partai kemudian menganalisis mana yang karakter kepemimpinannya lebih mumpuni dan nyambung dengan karakter dari partai saya, dan itu yang kita bahas tadi. Kalau kita bicara sosok Ganjar cenderung kuat di lapangan, karakter Pak Hari juga dengan kewirausahaan, saya pikir ketika berbicara politik kesejahteraan mungkin akan lebih punya satu frekuensi. Mengapa dengan hadirnya Perindo akan menguntungkan bagi figur Ganjar Pranowo sendiri sebagai sosok yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024? Sederhana saja, Ganjar ini kan warnanya sangat merah. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bukan kader.
dia sosok yang kemudian tiba-tiba menjadi kader karena kebutuhan PDI Perjuangan saat itu mencari sosok calon wali kota di Solo. Beliau adalah pengusaha. Ganjar 93 itu sudah menjadi kader. Ini adalah kekuatan, tapi sekaligus di segmen tertentu itu bisa jadi kelemahan. Dengan istilah petugas partai, dengan kemudian mengatakan warnanya terlalu merah. Ketika ada partai-partai baru yang masuk, kemudian Ganjar tidak hanya berwarna merah. Kemarin sudah hijau, sekarang ada birunya, begitu kan. Minimal itu yang membuat branding dari Ganjar menjadi lebih luas dan bisa kemudian memperluas segmen yang digarapnya juga. Oke, dan pada akhirnya kan kita melihat realitas politiknya Partai Perindo memang belum masuk di parlemen, tapi nampaknya dianggap menjadi sesuatu yang bisa menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 mendatang. Mohon maaf saya ralat, dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang. Ya kata kucing gini, Bang Abraham, selain tadi berbicara memberikan warna baru buat Ganjar, ketika berbicara hal yang lebih kualitatif pun, ada karakter yang nggak berbeda. Kalau kita bicara PDI Perjuangan ini secara ideologi clear, dia dalam posisi satu spektrum. Perindo ini kalau saya terjemahkan secara akademis catch all party ya, kecenderungannya ada berbagai macam spektrum ideologi di situ. Mungkin Bung Yusuf nanti bisa kritik saya gitu kalau ada yang salah. Tetapi itu akan memperkaya lagi bagaimana jaringan infrastruktur. Lagi-lagi tidak hanya satu warna. Jadi bukan brand dari capresnya saja yang kemudian bertambah warnanya, tapi karakteristik dari jaringan politik yang terbangun untuk kampanye pemenangan Pilpres juga akan lebih berwarna. Tentu nggak sabar Bung Yusuf Lekaseng untuk menjawab sumbangsi apa yang secara nyata nanti akan diberikan oleh Partai Perindo untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Yusuf, apa saja yang sudah disiapkan, mesin partai dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa apa yang diusung pada hari ini akan berbuah nyata, berhasil positif bagi Perindo dan juga bagi kerjasama politik tentu saja untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Ya, saya kira ketika sudah memutuskan untuk bekerja sama, maka kami harus serius dong memenangkan Ganjar Pranowo untuk menjadi pemimpin Indonesia setelah Pak Jokowi. Banyak basis-basis daerah yang misalnya Ganjar tidak kuat tapi Perindo kuat. Ambil contoh misalnya NTB. NTB itu secara objektif orang suka Prabowo di sana dari survei-survei yang ada. Betul, basis Pak Prabowo. Tapi dengan mungkin kehadiran Tuan Guru Bajang, mungkin itu akan ada berubah ya, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi pasti akan ada perubahan. Itu contoh kecil saja bahwa dari sisi itu pun kita sudah berkontribusi terhadap pemenangan Pak Ganjar. Begitupun juga kita berharap efek kerjasnya Pak Ganjar juga itu bisa juga menambah ketertarikan orang kepada Partai Perindo. Yang pasti kita ingin Pak Ganjar ini calon presiden yang image-nya adalah figur yang inklusif ya, bukan hanya dimiliki oleh satu partai walaupun dia kader oleh partai itu, tapi dia juga inklusif menjadi milik semua masyarakat Indonesia yang beragam latar belakangnya itu. Itu juga, dan kita tentu saja nggak sabar untuk menantikan. Kita lihat lebih detail lagi bagaimana suasana pertemuan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi dalam proses persiapan. Partai Perindo sedang dalam proses persiapan ya. Ini dia tampilan gambar secara utuh, dan kalau kita lihat ekspresi wajah sangat santai, sepertinya sudah deal terlebih dahulu kalau saya lihat, jadi tidak tegang lagi. Ini ibarat bursa transfer nih sebetulnya sudah selesai. Selesai. Tinggal tanda tangan kontrak gitu ya. Semua poin-poin pembicaraan krusial sudah dilewati. Tinggal rilisnya saja ya. Tapi mungkin kalau boleh memberikan sedikit kritik ya terhadap biasanya prosedur yang ada dalam DPP PDI Perjuangan dalam acara-acara yang sama seperti ini. Sebelumnya kita tahu ada P3 misalnya. Saya pikir ada satu yang moga-moga pada hari ini diberikan panggungnya ya. Yang tidak terlihat adalah ketika bicara di rapat yang terbuka dan kemudian media bisa meliput adalah kita nggak mendengar capresnya ini bicara apa. Nah, walaupun kemarin saya dengar dari teman-teman PDI Perjuangan itu di rapat tertutup kemudian memang diberikan waktu untuk pidato politik. Tapi yang saya pikir penting kan dalam konteks pendidikan politik selain bagaimana sih sikap dari Perindo dalam konteks hari ini atau kemudian PDI Perjuangan alasan kemudian kedua partai ini melakukan kerjasama politik, tapi kemudian kita ingin dengar adalah pendapat dari capresnya sendiri. Bintangnya itu mohon maaf hari ini harusnya bukan Ibu Mega, bukan Pak Hari. Mereka adalah supporting system, tetapi adalah capres ya, karena
ini adalah kerjasama dalam konteks pilpres. Dalam hal itulah politik gagasan, bagaimana kita menguji kualitas dari masing-masing capres, dalam acara-acara ini harusnya diberikan panggung untuk mereka menyampaikan pesan-pesan politik, termasuk bagaimana memandang Indonesia ke depan. Bagaimana Bung Yusuf? Ya saya kira setuju ya. Yang akan rakyat pilih kan Ganjar sebagai presiden. Dia harus menjadi the real pemimpin, dan sedini mungkin itu harus sudah ditampilkan ya, agar menepis image-image negatif selama ini yang selalu di-entertain oleh lawan-lawan politik gitu ya. Dan saya pikir memang Ganjar harus dikasih panggung besar untuk membuktikan dirinya, gagasannya, bahwa dialah jawaban kepemimpinan Indonesia pasca Pak Jokowi untuk melanjutkan pencapaian-pencapaian yang sudah didapat dan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Oke, berarti dengan pertemuan ini akan mengubah peta politik Pilpres 2024, Bu Mas Toto? Iya, kalau kita lihat dari rangkaian lagi-lagi ya, pernyataan Pak Jokowi di Rakernas kemarin membantah sebagian isu yang seperti digoreng dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan dukungan Pak Jokowi, tidak lagi Ganjar, dan itu terbantahkan. Lalu kan langsung disusul kemudian dengan dukungan dari Perindo yang kita tahu juga memiliki kedekatan sangat baik dengan Pak Jokowi. Artinya kan ada sebuah fakta yang kemudian bisa ditafsirkan, oh ternyata konstelasi politik sudah berubah, tidak seperti apa yang digaungkan dalam beberapa bulan terakhir. Fakta itu akan kita gali usai jeda. Kita harus break sejenak dalam Breaking News. Breaking News akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.